Wabarakatuh. Selamat siang, jadi sambil menunggu, eee, mentor dari Pak Fadilnya, kami akan menyampaikan terkait, bagaimana cara menginstalnya, seperti itu ya. Sebelumnya saya izin, share screen terlebih dahulu. Nah, jadi, eee, Grafikut itu membuat salah satu aplikasi AI, yang bernama Budaks. Jadi Budaks itu, mmm kayak kita bisa nyuruh dia untuk kayak buat aplikasi atau buat kalkulator atau buat games, itu dengan nyuruh AI tersebut, kayak gitu. Jadi kita tanpa harus mengoding, dia yang udah menyiapkan codingannya. Nah terus, sebelumnya kalau, teman-teman mau menginstal Budak, teman-teman harus menyiapkan, Python, terus habis itu Windows 10 atau 11 sama .NET 9. Nah, ini untuk cara untuk menginstal, eee, .NET-nya. Jadi download-nya di .NET ini nih. Kemudian, di-run instalasinya, terus kalau udah download yang Python, dengan versi 3.12, 3.12. Nah, ini download Python-nya juga di sini. Kalau udah, tersedia .NET 9 sama Python yang versi 3.12 ini, kita langsung aja install Budaknya. Nah, jadi, link Budaknya itu, link installernya ini, di G Drive, nanti saya kopikan di, pesan, teman-teman nanti bisa menginstalnya. Nah, ini link installer, Budaknya. Setelah itu teman-teman bisa ngeekstrak file, terus jalanin setup.exe-nya. Nah, ini catatannya cuma baru untuk bisa di Windows ya, belum tersedia untuk Linux dan Mac. Nah, ini cara-caranya. Jadi setelah diklik link installer yang di G Drive itu, nah nanti kayak gini, terus teman-teman ngeekstrak, file tersebut, lalu di setup.
dengan klik folder, rilis, lalu klik setup. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi nanti ini klik next aja, terus, tentuin file, yang mau penyimpanan di laptop masing-masing teman-teman, lalu klik yang just me, terus klik next. Terus untuk confirm instalasinya, klik next lagi. Nah, nanti muncul add serial number. Nah, serial number ini didapat dari, apa namanya, misalnya kalau teman-teman udah registrasi itu, teman-teman nanti di-email oleh saya untuk dikirimkan serial number-nya. Jadi serial number ini hanya muncul, di laptop saya aja kayak gini. Nanti teman-teman dapetin serial number-nya, makanya nanti teman-teman pas nyoba bisa kirimin email teman-teman di kolom chat ya. Oh, habis itu baru bisa, habis masukin, serial number nanti kalau serial number-nya valid muncul notif kayak gini, pop-up message kayak gini. Terus baru teman-teman bisa create new project. Nah, pas create new project, pilih file, terus new project. Nah, nanti, pop-up message-nya ada project name-nya, tentuin apa, terus programming language-nya yang mau dipilih apa, ada C#, Node.js, dan lain-lain. Sama aplikasi type-nya itu bisa Windows atau bisa desktop atau mobile kayak gitu-gitu, atau web. Tentuin juga, application type-nya, sama, deskripsi project teman-teman yang mau dibuat. Terus kalau udah klik OK. Nah, nanti sambil menunggu ada notif di pojok kiri bawah, tulisannya project is being created. Gitu. Nah, mungkin, cukup sekian penyampaian dari, eee, cara instalasi Budax-nya. Untuk, selebihnya masih menunggu Pak Fadil, eee, dilanjutkan oleh Pak Fadil. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya terkait, eee, cara instalasinya mungkin ada yang kesulitan atau bagaimana, atau serial number-nya, minta serial number-nya, bisa tanya aja. Oh ya, minta email teman-teman untuk di kolom chat-nya ya?
Kalau untuk di macOS sendiri belum bisa, jadi masih di apa namanya, Windows aja. Ini mana ini kok masih sepi? Tadi udah Pak, udah penyampaian yang presentasi cara instalasi apa namanya, Budax-nya. Ini lagi dikirim serial number. Oke, harusnya banyak yang mau ikut nih. Apa belum pada ini ya? Belum pada join. Iya, Ntar saya woro-woro bentar biar pada masuk ini. Terlalu sedikit. Eh, iya. ini serial number-nya cuma bisa satu laptop, satu serial number aja kan ya? Hmm. Kalau anak Cimanggu gak ada yang mau ikut dong. Biasanya kalau siang masih ada yang kelas, Pak. Dari kemarin Apin belum beres kuliahnya juga. Belum pada libur ya. Iya. Mau di-share ke anak PNJ kah, Kang? Share aja sebanyak-banyaknya biar ramai. Oke.
Kita start aja deh. Oh iya, berarti tadi intro untuk setup dan sebagainya udah ya, nggak usah saya ulang ya. Udah Kang. Oke, kita mulai deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga dalam keadaan sehat semua. Nah, hari ini kita akan ubah sedikit materinya karena beberapa yang saya perhatiin yang ikut adalah orang-orang yang kemarin ikut ya di workshop tentang aplikasi Budax yang kita bikin. Jadi yang belum tahu ya aplikasi ini memang kita bikin untuk bisa membantu teman-teman ngebikin aplikasi dengan cepat dengan bantuan AI. Kalau GitHub Copilot, Tab9 atau apa ya sekarang banyak ya yang AI assisted code gitu ya. Cuman kita pengen ini benar-benar dia ngebikinin semua code-nya buat kita. Kita hanya fokus untuk kasih instruksi dia untuk membuat aplikasi sesuai yang kita inginkan. Nah, cuman saya kayaknya nggak akan start dari materi itu karena itu kemarin udah ada. Nanti saya akan selipin di sesi kedua. Jadi sesi pertama ini justru saya mau intro ke produk yang lain lagi yang kita sebut namanya Mandor. Nah, sesuai namanya, si Mandor ini sebenarnya kalau teman-teman ngikutin tren AI sekarang, itu ada namanya Manus ya, produk Cina yang sebenarnya pakai LLM Anthropic. Dia multi agent AI yang bisa kita kasih task, nanti dia breakdown tasknya untuk diselesaikan gitu dengan multi agentnya mereka gitu. Nah, kita replicate dengan nama ya si Mandor ini. Nah, dia capability-nya apa aja dan roadmap-nya seperti apa nanti saya akan show gitu ya. Nah, kebetulan kalau ini kan produknya juga belum kita launch, jadi ya saya langsung start dari solutionnya aja supaya ada gambaran buat teman-teman agentic AI itu seperti apa kalau dibentuk dalam bentuk agent multipurpose agent. Nah, di sini ada dua jenis agent. Yang pertama agent single agent yang kita sebut ya dia punya satu bot dengan beberapa kapabilitas gitu. Nah, seperti manusia ya, ketika ada satu orang punya banyak kapabilitas, ya berarti kemampuan dia mengoperasikan kapabilitas itu ya terbatas dengan satu agent ini saja. Tapi kalau kita punya multi agent, artinya kita bisa punya tim, di mana setiap anggota tim punya kemampuan kapabilitas yang berbeda, functionality yang berbeda, sehingga ketika mereka berkolaborasi tentunya bisa menghasilkan value yang lebih gitu ya, karena mereka akan fokus untuk masing-masing fungsinya apa yang diharapkan dari mereka gitu, yang nantinya kita bisa define itu dalam bentuk persona gitu atau instruction terhadap si agent ini. Nah, predefine dari beberapa agent yang ada di Mandor ini antara lain adalah tim software development, ada project manager, analis, designer, ada programmer, ada file manager gitu ya. Ya seperti kita tahu PM ya kerjanya untuk manage project. Dia nentuin scope, dia delegasikan tugas-tugas ke tim di bawahnya. Ada analis yang bisa menginterpretasikan task atau kebutuhan dari user ke bentuk yang lebih sistematis yang nantinya akan dibuat desain oleh desainer dalam bentuk desain produk, baik desain UI-nya, mungkin desain di back end-nya atau desain datanya dan semacamnya gitu ya. Kemudian file manager nih nanti dia fungsinya memanage file ya, dari mulai membuat file atau mendownload file atau browsing dan sebagainya. Dan programmer yang akan mendelivery software yang kita harapkan untuk dibuat. Itu contoh kalau kita mau membuat satu tim development. Case yang lain adalah
antara penulis dan reviewer. Biasanya ini yang suka nulis blog, nulis artikel, nulis buku. Nah, kita bisa manfaatin minimal 2 agent, di mana writer ini ya dia yang punya ide, dia menuliskan idenya ke dalam bentuk tulisan, lalu kita bisa review oleh agent khusus yang kerjanya memang mereview kualitas dari tulisan si writer tersebut sampai mendekati harapan dari user. Jadi user tuh baiknya nanti ngasih instruksi yang sedetail mungkin sehingga tulisan yang dibikin oleh writer itu nanti akan direview oleh reviewer sampai mendapatkan hasil yang sesuai harapan kita. Ada juga Math Expert atau yang lebih teknikal MySQL Agent. Jadi dia agent yang bisa ngebaca database, membuat query database, yang melakukan operasi yang hubungannya sama SQL engineering. Yang terakhir data visualization expert. Ya ini bisa dibilang ya data scientist lah ya. Dia bikin Python code yang nantinya menginterpretasikan dataset ke dalam task yang diharapkan. Misalnya dia buat tunjukkan anomali dari data, clustering dari data, kemudian lihat tren-trennya dan sebagainya. Nah, bisa kita kasih tugas-tugas seperti itu. Nah, yang lagi tren lagi adalah MCP, model konteks protokol, di mana ini protokol yang dibikin oleh timnya Anthropic yang bikin model cloud 35 Sonnet yang terkenal gitu ya. Sekarang ada lagi yang 3.7, di mana ini adalah bahasa standar yang digunakan si generative AI untuk berkomunikasi dengan external tools. Apa tuh external tools? Ya, misalnya nih, teman-teman punya toko online gitu ya, di mana dia pengen tokonya ini bisa di-browsing oleh AI. Ya udah, dia bikin beberapa fungsi, antara lain menampilkan daftar produk dan harganya, kemudian fungsi untuk memesan produknya, kemudian fungsi lagi untuk menanyakan promosi-promosi gitu ya. Nah, fungsi ini diekspos ke generative AI sehingga generative AI tahu bagaimana sih berkomunikasi dengan fungsi dari toko online saya. Jadi ketika user nanya, ada produk apa nih di tokonya Alka misalnya gitu ya. Nah, nanti dia tuh akan memanggil fungsi-fungsi tadi, ceritanya list produk yang ada, habis itu dia menyimpulkan data yang di-query dari fungsi yang diekspos oleh Alka tersebut, dia bisa menjawab pertanyaan user, bahkan melakukan action tertentu, misalnya, saya suka nih produk ini, pesen 10 kuantitinya gitu. Ya udah nanti dipanggil fungsi purchase, nah mungkin ada proses di belakang ya dia suruh transfer dan sebagainya sampai selesai. Begitu juga kalau bukan toko online, misalnya fungsi untuk bikin 3D model, dia terintegrasi mungkin sama Blender, 3D Max atau Maya, di mana fungsi yang diekspos adalah untuk menggambar-gambar mungkin objek 3D, kemudian untuk skinning, untuk rendering dan sebagainya. Nah, ketika si Gen AI dikasih fungsi-fungsi ini, ya dia bisa bikin 3D model gitu ya, ngegantiin 3D designer. Dan itu happening sekarang gitu. Ya menarik sekali karena semua ekosistem ya baik itu website, software dan sebagainya berlomba-lomba membuat mengekspos fungsi-fungsi mereka dengan protokol ini. Dan kemungkinan ini menjadi protokol yang akan menjadi standar Gen AI untuk mengakses fungsi-fungsi eksternal. Nah, kita roadmap ya akan mendukung juga protokol ini sehingga si mandor ini nanti bisa mungkin connect ke GitHub, connect ke Maya, connect ke mana lagi, ke LinkedIn untuk nyari-nyari orang, tenaga kerja dan sebagainya gitu. Jadi kebayang ya 2045 itu kan diekstimasi terjadi namanya point of singularity, di mana AI ini melampaui kecerdasan manusia. Ya mungkin di enable dengan hal-hal seperti ini yang ngebayang AI dikasih akses seluas-luasnya terhadap apa yang bisa diakses manusia. Ya kalau modelnya semakin advance ya bisa jadi dia mereplikasi dirinya atau membuat model baru yang lebih advance dari dirinya, kita nggak tahu. Tapi ya itu namanya juga angan-angan manusia ya, kita mah ikutin aja. Nah, sekarang kita akan ngomong dari single agent dulu ya. Misalnya ini pun teknologi yang dipakai untuk si produk-produk untuk spesifik membuat software gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih berbagai model lem yang cukup terkenal saat ini ya, bahkan ada DeepSeek dan sebagainya. Ini standar lah kalau misalnya kita pengen bikin ya
aplikasi sederhana. Tolong buatkan aplikasi Python dengan nama ular lucu. Itu game Snake dengan library Pygame. Sederhana aja gini. Jadi kita kasih tugas untuk dia untuk membuat sesuatu di backend. Nah, nanti setelah dia selesai membuat itu, kita bisa perintah dia untuk mengirimkan software ya. Nah, apa yang terjadi di belakang? Dia dengan external function gitu ya, dia mulai membuat project gitu ya. Nih, kalau lihat di belakang, kita bisa lihat dia itu akan menulis sebuah folder di sini ya, ular lucu. Di dalam ya, gitu ya. Nanti dia mulai menginstal Python package gitu ya. Nah, ini dia bisa panggil fungsi terminal gitu untuk menginstal library Python yang dibutuhkan. Ketika sudah satisfy, dia lanjut ke step selanjutnya, dia nulis file gitu ya, nulis beberapa file yang kita bisa lihat. Tuh ada main.py, ada readme gitu ya. Jadi dia mulai melengkapi code dan dokumentasi dari software yang dibikin, itu ya game ular ini gitu. Nanti setelah itu ya dia akan lengkapi semua sampai project ini ready untuk di-execute. Nah kadang ya ini ya kadang-kadang ya bisa tepat, bisa bagus, bisa jelek. Semua itu depend on kapabilitas dari model ini. Nah untuk Anthropic 3.7 ini ada kapabilitas thinking, di mana dia spending more time, more token untuk memikirkan step yang lebih dalam lagi dalam menyelesaikan suatu tugas. Misal kalau kita pakai GPT 35 Turbo, kita suruh bikin game stack, mungkin jangan-jangan cuma screen awalnya aja yang dia bikinin gitu. Tapi kalau 3.7 dia akan spending time untuk membreakdown task yang lebih detail, bagaimana step by step untuk menerjemahkan tugas user tersebut. Oh ternyata kalau namanya bikin game snack, ya udah bikin dulu. Kira-kira ini gamenya mau seperti apa? Misalnya levelnya ada berapa, kemudian mau pakai library apa, oh ini cara mainnya seperti apa gitu. Setelah step by step dia define, baru satu-satu dia terjemahkan ke dalam action-action yang bisa dia lakukan dengan memanfaatkan external tools yang dia punya. Ya, contohnya tadi pakai MCP protokol untuk ngobrol sama ABCD gitu ya. Atau dia punya internal tools juga yang kita udah secara built-in masukkan ke software kita. Misalnya kayak nulis file, ngompal file, kemudian untuk bikin folder dan sebagainya, sehingga dia bisa utilize semua fungsi itu untuk mewujudkan permintaan dari user tersebut. Nah ini thinkingnya cukup lama. Semoga bukan kepentok kreditnya habis ya, oh enggak. Soalnya ini saya kemarin top up cuma $10. Nah ini juga sedikit kekurangan dari single agent ya, karena dia cuma satu ya, dia manfaatkan satu thread ini untuk bisa mengerjakan semua tas-tas tadi, walaupun dalam operasinya dia kadang bisa melakukan yang namanya parallel function calling gitu ya, jadi dia panggil beberapa fungsi dalam satu waktu bersamaan gitu ya, walaupun nanti hasilnya dia bisa rearrange lagi gitu sesuai urutan mana yang harus diselesaikan dulu gitu. Oh punten nih udah jadi ternyata. Jadi dia ngerunning aplikasinya. Ya ini udah jadi ya aplikasinya. Pantas dia bukan diam, sebenarnya dia nungguin saya mainin. Kalau udah selesai baru dia mulai. Saya ada breakpoint lagi ya. Oke, itu ya contohnya ya, kita minta dia melakukan sesuatu dan dia wujudkan menjadi sesuatu. Nah, sekarang yang menarik sebenarnya yang multi agent, karena yang single agent ini sebenarnya kita udah embed juga ke salah satu produk kita ya, si Marvelous Bot atau si Ike Bot itu ya.
Kalau teman-teman udah sering ngobrol sama si Ike ya dia tahu lah dia bisa bikin PowerPoint, Word dan sebagainya. Itu contoh single agent yang running di channel WhatsApp sama Telegram. Nah, yang menarik nih ketika kita coba involve multi agent. Saya coba pengen bikin buku atau ya tulisan lah sederhana ya, di mana saya melibatkan 2 agent, ada writer, ada reviewer, lalu saya kasih instruksi. Nah, di sini ada iterasi. Iterasi ini lebih ke perputaran diskusi antara agent-agent ini gitu ya. Berarti kalau 10 kali putaran gitu, nanti dia ngobrol 10 kali, kalau lebih dari itu dia stop. Kenapa harus dibatasi? Kadang-kadang ya nanti habis token kita bayarnya mahal. Nah, bisa juga kita stop tanpa iteration, tapi kita memastikan task yang kita berikan memang udah satisfy yang kita mau gitu ya. Ini juga saya ada fungsi untuk mendeteksi intent kalau jawaban dari si bot ini sudah memuaskan atau task yang sudah dilakukan udah selesai gitu. Jadi nggak harus 10 iterasi dia selesai, tapi kadang 3 kali iterasi pun udah bisa menyelesaikan tugas. Misal saya kasih tugas, tolong buatkan artikel tentang belajar basic C# yang cukup lengkap beserta contohnya, lalu tuliskan ke dalam PDF, kirimkan. Nah, gini aja ya. Kita mulai. Nah, kita pakai modelnya di sini. Nah, modelnya ini kita bisa define di sini. Kebetulan saya pakai OpenAI O3 Mini, di mana ini ya salah satu reasoning model. Jadi harusnya cukup advance dia dalam bisa apa mendescribe dari sebuah task gitu ya dengan cukup baik. Nah, kita lihat. Pertama ini kita akan kirim prompt ini untuk dikerjakan oleh si writer. Jadi writer itu akan mencoba menerjemahkan apa sih nih kalau buku itu yang bagus seperti apa. Nah, dia mulai nih. Oh, dia langsung aja nulis PDF. Nah, ternyata reviewernya langsung bilang, kalau mau bikin buku ini harus mencakup ini gitu ya. Kemudian si writernya oke, sesuai masukannya saya akan tambahin beberapa uh, ya submaterinya seperti ini. Semoga artinya sih. Terus reviewer masih ngasih tahu lagi nih, detailin dari masing-masing judul harusnya isinya seperti ini. C# itu apa fitur utama, kelebihannya, lingkungan developmentnya seperti apa, struktur basic untuk program apa, sampai terakhir OOP-nya dijelaskan. Nah, habis itu dioper lagi ke writer-nya. Writer-nya akan membaca pesan dari reviewer, dia akan coba koreksi. Nah, kalau kita lihat, dia bikin my folder ya. Jadi bedanya kalau itu bingung juga dia taruhnya di mana. Coba saya search. Oh, ini dia. Ternyata dia taruh di taruhnya di situ. Kita lihat yang dia sudah tulis. Nah, ini. Jadi sesuai tadi hasil diskusi 2 bot tersebut. Jadi ada pengenalan C#, lingkungan pengembangan, struktur dasarnya. Ini kan artikel yang sederhana untuk belajar C#. Oke, coba kita ganti case. Ini saya reset untuk ngasih tugas yang baru dengan agent yang berbeda.
Sekarang saya mau diskusi dengan ahli database. Nah, di MySQL Agent ini kita bisa define connection string atau koneksi ke database tertentu. Nih, saya kasih gambaran, saya konekkan ke database lokal, di mana ini database contoh ya dari bawaannya MySQL, di mana isinya itu kalau nggak salah tentang ini ya, tentang film ya. Ada aktor, ada kategori, ada, jadi ini kayaknya bisnis apa tentang film. Nah, kita pengen minta tolong sama si agent ini untuk menjelaskan apa saja analisa yang bisa dilakukan terhadap database kita tanpa kita sebenarnya ngerti ini database isinya apa gitu ya. Tolong info, berikan list analisa apa saja yang dapat dilakukan pada database yang dimiliki. Ya, nanti si agent ini tentunya bisa kita kasih parameter, ceritanya parameter untuk connection ke database atau data sumber tertentu. Saat ini memang namanya ya MySQL agent, jadi spesifik ke MySQL. Dan tidak tertutup kemungkinan kita akan bikin konektor juga untuk ke Oracle, untuk ke yang lain-lain gitu ya. Coba, ya dia udah kasih tahu nih, pengelompokan data, tren, dan sebagainya gitu ya. Balis semua tabel yang dimiliki. Terus kita bisa tanya, film apa yang paling laku berdasarkan tokonya. Dia akan menerjemahkan tugas ini ke dalam bentuk query-query di belakang gitu ya. Kalau lihat di atas tuh ada lognya gitu ya. Tuh dia ambil database info, kemudian dia bisa mengubah hasilnya ke dalam CSV. Dan nanti juga kita bisa expose sih untuk masalah transparansi gitu ya. Dan sampai dia nge-generate query-query yang berbahaya yang bisa misalnya gitu ya, nge-truncate database, table gitu ya. Itu bisa kita batasin gitu. Atau memang dari data sumbernya pun kita kasih permission yang terbatas. Misalnya di connection string-nya, oh ini dia bikin dalam bentuk CSV nih. Misalnya saya copy, ya, saya buka di Chrome, saya buka CSV-nya, kita lihat. Nah, ini filmnya total rentalnya 20. Ini jadi film yang paling laku gitu ya. Oke, kemudian yang bisa kita lihat lagi, sales film paling disukai customer. Guys, film yang paling disukai customer laki-laki.
Nah, ini lebih advance nih. Bisa nggak dia jawab? Berarti dia kan harus ngelihat dari struktur data yang dimiliki, misalnya di sini ada customer, kemudian dia ada sales. Nah, kita pengen tahu di customer ini ada nggak gendernya. Ini nggak ada gender sih. Cuman apakah bisa dia ngelihat dari nama gitu ya untuk mendeteksi ini cowok atau cewek. Kita lihat aja sekompleks apa dia bisa menganalisa gitu dengan kemampuan yang dia punya. Kalau di sini memang nggak ada informasi gender ya. Mau kita lihat aja. Oh, udah nih. Oh, dia kita lihat ya. Gimana dia bisa tahu? Kadang nggak kepikir juga ya. Tapi kita lihat aja cara dia berpikir. Wah, error ternyata karena gender nggak ada, bener kan? Nah, itu memang ada point of failure yang kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Tapi it's okay, namanya juga eksplorasi gitu ya. Nah, kita akan coba agent yang lain yang punya kemampuan visualisasi data menjadi chart-chart yang memudahkan kita untuk memahami data. Nah, kebetulan fungsi yang kita expose ini dia baru bisa membaca data CSV. Tapi kalau kita kombinasikan antara agent SQL dengan data visualization expert, dia tuh kemungkinan besar ya dia bisa saling komunikasi di mana si SQL agent ini menyediakan data setnya, si data visualization expertnya memahami data dan memvisualisasikannya. Tapi sekarang kita akan bertanya ke masing-masing agent dulu, belum kolaborasi gitu ya. Ini saya coba riset dulu. Saya akan tanyakan apa saja analisa yang dapat dilakukan dengan dataset. Nah, ini lalu visualisasikan. Nah, ini dia berkomunikasi dengan aplikasi lain untuk bisa memvisualisasikan data. Karena ini tugas yang cukup kompleks gitu ya. Di sini saya mengintegrasikan teknologi LIDA dari Microsoft Research untuk bisa menghasilkan visualisasi data. Misal, dia kasih tahu dataset yang kita berikan adalah dataset passenger yang survive atau tidak di kapal Titanic gitu ya. Nah, dia bilang analisa kelangsungan hidup penumpang berdasarkan jenis kelamin. Ini membantu memahami bagaimana perbedaan gender mempengaruhi kemampuan bertahan hidup. Nah, di sini dia jabarkan, oh yang cowok nih hebat nih, lebih tinggi survival rate-nya. Nol ini mati kayaknya. Oh, ternyata cowoknya lebih banyak mati ya. Enggak ya, harusnya 01. Male, female. Oh iya, cowoknya lebih banyak yang survive. Kemudian distribusi kelas penumpang, memetakan sebaran penumpang berdasarkan kelas yang mereka tempati di kapal. Ya iyalah kelas kami istilahnya kelas paling murah paling banyak penumpang yang hampir 500 orang gitu ya. VIP-nya ya ini kelas satunya 200 sekian. Kemudian sebaran usia penumpang berdasarkan status kelangsungan hidup, relasi antara usia dan peluang bertahan hidup. Kita lihat usia berapa yang tingkat survive-nya yang tinggi. Ternyata umur 20 sampai 40 itu yang paling survive. Dan juga yang paling muda nih, bayi-bayi nih yang masih 0 sampai 1 tahun nih,
mungkin diselamatin skoci duluan ya. Tapi yang mohon maaf nih di atas 40 ini kayaknya dibiarkan saja karena mungkin udah terlalu lama menikmati hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara harga tiket dengan kelangsungan hidup. Lucu juga ini, agak rasis ya. Kita lihat. Oh ya, jadi fare itu kan tarif ya. Jadi tarifnya makin mahal jelas ya, berarti kan kelas yang didapat kelas 1, kelas 2. Ya mungkin dapat skoci duluan, makanya tingkat survive-nya lebih tinggi daripada kelas 3 yang mungkin dia di deck bawah, kerendam duluan, meninggal duluan gitu. Nah, ngebayang ya kayak gini nih, tugas-tugas data scientist nih ngerjainnya nggak bisa 2-3 menit beres gitu. Dia hanya hitungan detik, bahkan ya 1-2 menit dia bisa merepresentasikan semua analisa ini dengan cukup cukup komprehensif menurut saya gitu ya. Dan sekarang kita akan coba, bisa nggak dia ini berkolaborasi gitu ya. Saya akan bilang, tolong analisa database yang dimiliki dan buatkan beberapa visualisasi datanya. Ini kan namanya, kita spesifik aja. Ini namanya siapa sih dia? MySQL Agent ya, MySQL Agent memberikan informasi mengenai dataset yang dimiliki dan diberikan dalam bentuk CSV dan bisa melihat analisa yang dapat dilakukan dan memberikan visualisasi datanya. Oke, kita coba aja. Ketika agent ini tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi di mana salah satu agent kerjanya mengoleksi data, memberikan data set, describe data yang dimiliki, dan melihat potensi-potensi analisa yang bisa dilakukan. Nah, lalu datanya ini, dia bikinin query-query-nya tuh ya. Nah, lalu datanya ini nanti akan dimanfaatkan oleh si data visualization expert untuk dibuatkan chart-chart yang diperlukan. Tapi ternyata, dia udah bilang tugas saya sudah selesai. Ya ini yang saya bilang, kita tuh ada intent detection ketika salah satu agent ngerasa tugasnya itu udah selesai, dia akan stop gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita ubah gitu ya. Jadi kita tidak perlu memastikan, sebenarnya bisa begini, bisa seperti ini. Nah, kita minta yang menentukan selesai atau tidak bukan MySQL agent, tapi si data visualization expert. Jadi terserah si MySQL agent mengklaim bahwa dia sudah berhasil menganalisa, tapi ucapannya kita nggak anggap gitu ya. Caranya gimana? Caranya di sini, ini kita edit, dan di sini ada opsi untuk mematikan decision maker. Artinya apa? Jadi ya ucapan dia kita nggak jadikan rujukan bahwa tugas yang kita berikan itu emang sudah selesai atau belum. Tapi kita dengarkan ucapan si agent satu lagi, si data visualization agent. Begitu. Kita coba ya. Jadi walaupun nanti dia mengklaim kerjanya udah selesai, ya nggak dianggap, di skip. Tapi kalau yang ngomong data visualization expert, nah baru dia nggak didengerin. Oh ya udah oke, berarti udah stop. Karena pada akhirnya tugas
final yang kita inginkan adalah visualisasi data yang dibuat oleh si data visualization expert tadi, bukan oleh si MySQL agent. Nah kan, dia udah bilang tugas udah selesai, tapi nggak didenge, lanjut gitu, lanjutkan ke data visualization expert. Jadi kita lihat aja si data visualization expert ini bisa nggak. Jadi si ini MySQL agent tidak berhasil memberikan datanya dengan baik. Kita akan rewind perintahnya. Jadi ya sebenarnya kita ada tanggung jawab juga untuk membuat instruksi yang lebih jelas buat AI ini bisa kerja dengan optimal. Memberikan informasi, jangan informasi, tadi memberikan dataset yang dimiliki berdasarkan analisa yang ingin dilakukan. Dan data visualization expert memberikan contoh-contoh analisa data dan visualisasinya. Nah, tugas instruksinya kita coba refine gitu ya. Apakah dia bisa lebih baik lagi dalam bekerja sama gitu ya. Karena kita make it clear aja lah, tugas lu ini gitu. Ketika ada friksi mengenai tugas di mana masing-masing ngerjain tugas yang sama, itu ya kemungkinan dia tidak memberikan data yang diharapkan. Hmm. Hmm. Atau triknya begini. Jadi kita minta SQL agent dulu untuk memberikan datasetnya dulu. Karena dia ini kayaknya kurang paham maksudnya kita. Jadi kita kasih paham dengan cara, ya udah kerjanya sendiri-sendiri dulu. Saya minta kamu kasih dulu link ke datasetnya gitu ya. Berikan 5 contoh analisa, 5 contoh dataset yang bisa di dalam bentuk CSV yang bisa dianalisa lebih lanjut, kirimkan kirimkan ke sini. Oke, lihat. Karena sebenarnya yang kita harapkan dari si MySQL agent ini adalah mana datasetnya gitu deh. Lu jangan ngarang-ngarang SQL query-nya karena si data visualization agent dia nggak punya kapabilitas untuk execute query yang you kasih gitu. Jadi ini komunikasinya nggak pas gitu ya. Harusnya you yang query dan berikan dalam bentuk CSV. Ketika udah jadi CSV, saya sebagai visualization expert baru bisa memproses data tersebut. Daripada salah komunikasi mulu, bolak-balik nggak selesai-selesai, ya udah kita ngobrolnya ke satu-satu agent aja lah. Nanti begitu kita dapatkan datanya, baru kita ngobrol ke si data visualization expert yang lain.
Dan juga dia benar kasih CSV-nya ya. Dia masih salah juga ini menerjemahkan yang saya mau. 5 contoh dataset yang di-query dari database dalam bentuk CSV. Nah, ini masih salah juga. Kurang cerdas berarti dia ini. Nah, ini kayaknya benar. Karena apa? Karena dia lama. Jadi data-data yang cukup banyak. Berarti kan prosesnya dia ketika dapetin dataset, dia save. Nah, ini kan data customer. Baru dia upload ke cloud. Nah, sekarang saya udah dapetin nih CSV yang siap untuk dianalisa. Nah, ini sesuai harapan kita nih. Si SQL Agent udah mulai pinter menyelesaikan task yang kita berikan. Lalu kita lanjut ke si data visualization expert untuk tolong analisa beberapa dataset berikut dan visualisasinya. Kita copy paste semua data yang tadi. Tik. Nah, kalau kita lihat di back end, dia itu akan berkomunikasi dengan LIDA untuk menganalisa CSV yang tadi diberikan oleh MySQL Agent tadi. Nah, di sini fungsi summarize adalah untuk mendescribe apa isi dari, aduh ini karena breakpoint. Saya matiin dulu breakpointnya biar nggak berhenti-berhenti mulu. Delete all breakpoint mana? Mana sih? Coba saya penasaran sebenarnya dataset yang dia kasih itu benar nggak sih? Jangan datanya nggak ada lagi. Kita lihat isinya. Walah, ngaco dia. Nah, ini namanya garbage in, garbage out ya. Pantes sih data visualization expertnya pusing, datanya sampah katanya. Analisa dia udah bagus. Sayangnya data yang diberikan sama MySQL Agent ini agak ngawur. Gitu. Jadi
si MySQL agent ini yang jadi tersangka gitu ya. Nah, sekarang kita move on. Sedinamis apa sih kita bisa membuat agent AI ini untuk nyelesain masalah kita gitu ya. Misalnya saya bikin agent baru, gimana ya ini belum ada di built-in yang sudah ada di sini. Misalnya saya pengen punya ahli keuangan gitu ya, atau investment expert. Kamu adalah agen ahli dalam bidang investasi. Kamu bisa memberikan saran-saran investasi terbaik sesuai dengan kebutuhan user. Kamu bisa mencari informasi terupdate melalui internet seperti harga emas, harga kurs mata uang, dan hal lainnya. Lalu kita bisa pilih modelnya nih, mau pakai apa nih? Ya udah pakai OpenAI yang ribet, yang keren-keren, GPT-4 aja lah. Terus kita kasih fungsi apa supaya dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kita kasih udah di beberapa fungsi sederhana di sini ya. Time weather ini untuk dia bisa baca jam sama cuaca. Kemudian perplexity ini kemampuan dia untuk nge-search data-data dari internet. Terus pengen apa lagi? Web, ya dia bisa nge-scraping web. Ya cukup kali ya. Dan juga dia bisa jadi decision maker. Kemudian saya juga pengen bikin satu persona lagi sama uh, pembuat dokumen. Kamu bisa menuliskan data dalam bentuk teks menjadi beberapa format dokumen seperti PDF, Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Ini pakai GPT-4 aja. Kita kasih akses dia untuk file manager. Simpan. Sorry, satu lagi adalah dia juga bisa bikin decision ya. Maksudnya kalau dia udah selesai bikin dokumen, dia bisa kasih tahu bahwa tugasnya udah selesai. Oke, sekarang kita kolaborasikan agent-agent yang baru kita bikin sendiri gitu ya. Antara investment expert sama pembuat dokumen. Lalu kita minta saran investasi. Saya adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi. Saya punya pendapatan dari proyek sampingan saya sebagai software developer. Kira-kira investasi apa yang cocok untuk saya? Tolong dibuatkan dalam bentuk presentasi PowerPoint
Jadi kita harapkan ini bisa dikerjakan 2 agent yang baru kita define, di mana satu agent adalah memberikan informasi mengenai investasi yang cocok sesuai mungkin ya kondisi user sebagai mahasiswa gitu ya, punya sampingan gitu ya. Nggak mungkin kalau dia nih, wah kamu investasi di mana misalnya di properti ya, mungkin belum masuk ya dari sisi pendapatan. Ya mungkin yang lain ya, reksadana atau mungkin di saham gitu atau di yang masih masuk gitu ya ke kategori mahasiswa. Tapi saya pengen dalam bentuk PowerPoint, jangan cuma teks saja karena nanti ini saya gunakan untuk presentasi juga mungkin ke teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat si investment expertnya sedang melakukan analisa terhadap permintaan user. Hah? Udah jadi? Yang bener aja. Ini gimana ya linknya dalam bentuk begini kan? Dia kasih link, cuman linknya URL tuh di belakang saya nggak bisa lihat. Lama juga dia mikir. Oke, kenapa dia kasih PDF-nya bentuk begini ya? Saya kan jadi nggak bisa lihat. Ini karena di host di ID Cloud, itu beberapa memang apa ya, diproteksi gitu aja sih, bukan harus pakai Google Chrome, nggak bisa pakai Edge. Nah ini ya, dia bikin saran tapi bentuknya dalam bentuk PDF gitu. Sarannya apa? Kripto, obligasi, saham, reksadana. Iya sih masuk mahasiswa ya, bisa properti atau koleksi seni gitu ya. Ya ini, jadi bisa sefleksibel itu kita bikin agent. Jadi nggak cuma yang sudah di define di sini, even kita bisa juga tambahkan
agent-agent baru yang bisa utilize tools yang berbeda gitu. Nah, ke depan selain tools yang sudah kita sediakan, kita juga berikan tools yang bentuknya tadi MCP tadi, external tools yang bentuknya MCP. Jadi misalnya ada search engine, ada GitHub, ada yang lain-lain gitu ya. Ini terakhir kita coba bikin 1-2 agent lagi. Kita pengen bikin buku, tapi yang ada juga ilustrasinya gitu ya. Bisa nggak tuh ya? Kita coba aja. Berarti kita butuh 1 agent yang memang spesifik jago bikin gambar. Eh, apa ilustrator ya. Kamu dapat membuat gambar berdasarkan permintaan user yang ada. Sederhana itu ya. Kita pakai sama, kita kasih image plugin, kemudian image variation plugin, image generator plugin. Sama yang supaya dia dapat ide-ide dan prompt yang bagus, kita kasih akses juga ke internet sama waktu lah. Oke, set 10. Nah, kita pengen kolaborasikan penulis dengan ilustrator gitu untuk membuat apa ya, komik anak kecil gitu ya, komik anak. Ada writer, kemudian ada illustrator. Boleh ada reviewer juga ya, untuk nentuin nih ya, karyanya udah bagus atau belum. Buatkan komik singkat berilustrasi yang lucu buat anak-anak usia 5 tahun saat ini. Komik-komik uh, dengan pelajaran moral singkat berilustrasi yang lucu. Oke, kita coba. Jadi mungkin writer itu akan menulis ya ceritanya gitu ya. Ini sesuai pikiran saya aja ya, belum tentu agentnya bisa nerjemahin seperti itu, tapi harusnya sih ya mendekati. Kemudian si ilustrator akan coba membuat ilustrasi-ilustrasi sesuai yang ditulis oleh si writer. Wah, cakep ya. Cuman malah gambarnya jelek ya. Ini masalah AI ya. Jadi beberapa model untuk generate image itu belum terlalu bagus dalam membuat tulisan ya. Makanya dia kayak begini gitu ya.
gambarnya masih yang itu aja gitu ya. Coba kita ganti prompt deh. Hmm, buatkan apa ulasan tentang villa uh, iklan buatkan iklan villa tepi pantai dengan suasana tropis yang menarik, sertakan ilustrasi yang indah dan menarik perhatian. Apa aja ya, ini lebih sederhana lah. Kalau komik itu kan kadang-kadang kompleks ya, karena multi kolom, kemudian multi jalan cerita mungkin, terus ya untuk diterjemahkan ke dalam gambar juga way more complicated gitu ya. Kita harapkan dengan prompt yang lebih sederhana, tugas yang lebih sederhana, dia bisa memberikan gambar yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini baru nih, cakep nih. Hmm. Kita lihat ilustrator akan memberikan gambar seperti apa nih. Oh, sama aja ya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih cocok gitu ya untuk tugas membuatkan iklan dengan disertai gambar. Ini kok dia nggak selesai-selesai, ada di review mulu. Ya emang ya bedanya AI gitu ya, kalau disuruh review, direvisi berulang-ulang dia nggak komen gitu. Kalau manusia revisi banyak kan, aduh, males gitu. Atau yang lebih spesifik mungkin instruksinya seperti ini. Reviewer kita matiin deh, review nih banyak banyak omong teman, bikin ininya lama gitu, kelarnya lama. Deskripsikan beberapa hanya beberapa lima lima tokoh super apa film yang film superhero yang sesuai dengan tren masa kini. Lalu setiap tokoh tersebut buatkan ilustrasinya. Nah, ini kan lebih detail ya. Sudah ada 5 ya. Sekarang kita lihat ilustratornya akan membuatkan 5 ilustrasi masing-masing. Cuman kenapa dia, oh ini masih writer ya. Hmm, kayaknya dia salah nangkep deh.
Oh enggak bener nih. Oh iya nih. Ini jadi nih. Ini Cybernova kayak begini. Ini kocak ya. Ini nanya mana yang mau dibikin. Pilih salah satu. Dia pilihnya seru milih tapi minta semua ya. Ya jadi. Jadi kita emang tugasnya merefine lagi masing-masing instruksi dari agent yang kita bikin dan juga fungsi yang diekspos ke agent-agent tersebut sehingga dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu ya. Yang terakhir kalau kita punya tim software gitu ya, di mana tim software ini bisa saling kolaborasi untuk mewujudkan aplikasi gitu ya. Kita punya PM, ada analis, kemudian ada designer, manajer sebenarnya nggak perlu ya, programmer. Oke, kita riset dulu dan kita minta mereka tolong buatkan aplikasi .NET ya untuk apa enaknya? Nah, eh, desktop buatkan game Pac-Man dalam bentuk aplikasi .NET desktop. Berikan nama Pac-Man, my Pac-Man. Kita lihat. Nah harus ya, saya lupa kasih tahu tadi ya. Agent tadi pas kita define itu ada order number ya. Itu prioritas kapan dia harus jalan duluan atau jalan belakangan. Jadi makin kecil nilainya itu dia makin duluan jalannya gitu. Jadi kalau kita pengen misalnya developer jalannya terakhir lah, ya udah kasih nilainya 99. PM ini selalu ngomong duluan ya, kasih aja nilai 0 gitu ya. Nah ini contohnya nih, PM mulai membreakdown tugas untuk membuat game Pac-Man. Bikin solusi di desktop application UI-nya begini, logika permainannya begini, grafis animasinya begini ya. Analisnya membreakdown tugas yang sudah diberikan PM. Tapi kasih tahu dependencies yang diperlukan. Game loopnya seperti ini, ada key down, key up untuk ngontrol, ada collision detection kalau tabrakan, grafis animasi dan sebagainya. Designer ya ini bentuk-bentuk foamnya seperti apa gitu ya, ada label, ada tombol, terus ada timer, grafisnya nih ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir yang penting karena apa? Ini yang ngoding ini bisa nggak ya menerjemahkan tugas-tugas tadi gitu ya. Nih, My Pac-Man telah selesai dibuat dalam bentuk .NET Desktop menggunakan Windows Form. Oh, bisa di-download katanya. Cobain aja kita download. Sebenarnya bisa di-download, bisa juga lihat di folder kerjanya si bot. Ada di Code Sandbox, My Pac-Man ini ya. Ini nggak bisa jalan ini belum lengkap.
Oh, udah dikompilasi dia ngakunya. Bohong kayaknya. Mana sih? Kalau udah dikompilasi kan harusnya nggak error. Coba deh, jangan buruk sangka, kita coba dulu. Oke, saya ekstrak ke sini. Nah, ini mana bisa dikompilasi. Oh, developernya lemot nih kayaknya. Tapi kalau kita lihat sih mungkin code-nya bener ya. Hanya ini nggak lengkap ini. Jadi, eh, ini nggak lengkap. Hmm, nggak lengkap. Gini deh, biar simplify gitu ya. Code itu agak kompleks. Jadi bagusnya kita suruh dia bikin dalam bentuk Python kali. Karena bisa hanya dengan script gitu. Nanti kalau soal yang coding-coding itu kita serahkan sama aplikasi Budax. Itu memang kita optimize dia memang untuk buat aplikasi gitu ya. Daripada si Mandor ini, Om Mandor ini multi purpose. Jadi nggak hanya spesifik bikin coding gitu, tapi ya segala macam fungsi. Jadi mungkin kalau bikin aplikasi lebih cocok kalau kita suruh si Budak. Tapi ini saya lebih menggambarkan bagaimana si agent ini bisa saling kolaborasi dalam membentuk atau membuat software gitu. Ini kita lihat aja ya. Harusnya dia udah mulai bikin folder baru namanya Pacman 1. Dan di situ dia taruh code-code-nya. Di sini udah mulai nulis dia tuh. Nah, coba aja kita jalanin ya. Hmm, kita buka dulu solusinya di sini. Python. Wah, jelek sih, tapi ya jalan gitu ya. Sebenarnya cuma satu lagi. Ya lumayan lah daripada nggak sama sekali kan ya. Oke, oke. Oke, untuk perkenalan Mandor sih itu aja gitu. Jadi roadmap-nya ke depan. Kemarin kita sih pengennya bisa demonya MCP juga, cuma ada masalah di library ya, konflik. Dan ini sangat baru, jadi library yang kita gunakan ini saling konflik. Kita nunggu nanti ada rilis yang baru, sehingga kita bisa demokan juga. Misalnya nanti, tolong carikan saya pekerjaan dengan spek ini ya. Dia crawling ke LinkedIn, crawling mungkin ke JobsDB, kemana-mana gitu. Dan menarik kan kayak begitu. Nah sebenarnya sekarang tuh juga bisa ya. Saya tuh punya fungsi yang cukup unik yaitu computer use gitu ya. Di mana dia tuh bisa mengoperasikan komputer, agak serem sih. Cuma kita coba aja ya. Ah, internet browser. Kamu dapat menyelesaikan tugas dari user menggunakan komputer yang komputer dan browser internet yang kamu miliki. Ini aja. Ini agak serem sih. Saya sebenarnya agak ngeri sih demo ini, tapi kita coba saja ya. Ah, Sonnet deh. Sonnet atau
Boleh. Di sini kita punya plugin yang namanya Complexity kita kasih, tambahan kita kasih, sama computer use. Nah ini dia plugin yang paling ngeri. Ya, coba ya, kita coba. Hmm. Carikan lowongan pekerjaan di situs-situs eh, yang terkemuka. Kerjaan software developer.net di situs-situs yang terkemuka. Oke, kita coba ya. Ih, ngeri. Oh, ini curang dia. Dia manfaatin internet browser kayaknya. Apa manfaatin Google apa search engine ya? Oh iya, curang deh. Oke oke, kita ubah dikit ya. Nggak boleh dia dikasih akses. Jadi dia ambil shortcut karena dia ngerasa gue bisa nge-search ke internet, ngapain gue ngoperasin komputer, matiin aja. Kamu dapat nggak satu lagi yang menggunakan komputer dan browser terus yang kamu dengan komputer use lagi. Nah, ini lebih spesifik lah, saya suruhnya detail banget. Jadi jangan pakai plugin lain, jangan pakai fungsi lain, ya pakai aja itu gitu ya. Kita coba. Saya gantilah query-nya. Tolong cari resep membuat nasi goreng Padang. Ada nggak tuh nasi goreng Padang? Nasi goreng Aceh lah. Sorry, kenapa dia nggak mau pakai fitur itu ya? Oh ya Allah, kreditnya habis. Aduh, ampun, ampun ya. Bentar ya, sebentar. Sekedul. Ada aja. Apa sih namanya? Antropik login. Bentar ya, pop up bentar. Biar nggak penasaran. Oke, ini kita lagi. Berapa? Agak Allah minus, pantas. Iya, 25. Wah, baik kredit.
Oh, titik. Aduh, oh, TV lagi. Oh, TV-nya berapa? Udah sih. Loh, kok masih ini? Ya Allah, ternyata masa kurang gue. Hmm? 10 dolar cukup atau? Oke, paham. Kalau dari Hong Kong, $10 tuh kan kurang dari 20.000 ya. Eh, ya Allah, sorry sorry salah itu. Ya ya ya. Aduh, sorry sorry. Apa kreditnya kurang. Iya, udah. Oke, terus itu up di sini. Kemudian terbayang lagi kredit itu cukup. Oh,
Kayak yang ini kita belum bisa demo karena nggak tahu nih kartu saya di decline lagi. Error begitu. Oke, sebelum kita move on ke yang lain, tapi kayaknya sih ngelihat waktu nih udah kita nggak bisa lanjut ke budak sih karena saya selalu nyiapin waktu dari jam 1 sampai jam 3 aja. Jadi sekarang monggo aja kalau ada pertanyaan diskusi tentang si aplikasi Mandor ini ya. Kita masih ada 1 hari lagi besok. Cuman agak mundur mungkin jam 1.30 karena ada Jumatan gitu ya. Mungkin sampai jam 3 lagi gitu. Silakan aja. Ada 2 menit kalau mau diskusi. Kalau buat OCR bisa kan? OCR justru ya tugas-tugas sederhana itu bisa, nggak ada isu sih. Iya, Mas, Ini kalau kalau mau buat kayak otomatis three way matching yang accounting gitu kan, dia kan harus ngecekin invoice, sedangkan invoice-nya beribu-ribu nih gitu. Terus kan dikoneksi ke database-nya tuh, database kita kan udah ada tuh, dia ngecekin dia match gak nih antara invoice-nya terus dengan PO-nya gitu kan. kenapa ini? Gimana? Oh, suka gini deh. Kelihatan dulu deh. Situ ada gambar apa ya di sini ya? Hmm, kecelakaan lalu. Coba ya. Sama satu lagi case-nya apa ya? KTP kali. Ini single agent kayaknya. Coba baca informasi dari kartu, lalu berikan rekomendasi makanan yang cocok.
Jelaskan alasan. Ini nggak ada problem ya. Sejak tanggal berapa ya? Model-model itu dilarang untuk baca KTP. Coba kita pakai model Cina ya. Jahat biasanya model Cina mah kagak peduli. Kita coba aja. Kita riset. Jadi ini hubungannya sama kayaknya privacy ya. Kalau bukan KTP sih harusnya aman ya. Nggak bisa juga dia. Ini masih dilarang kan kalau dia nih Google punya. Problem juga sih nih. Sekarang agak ketat soalnya. Eh, Google-nya mati lagi. Kenapa nih? Soalnya coba. Sonetnya habis tadi ya. Lupa. Grok coba ini model jelek nih modelnya si Elon Musk. Kalau lama biasanya bener. Beneran query. Oh, dia bisa baca nih. Ingat usia merah, Samuel nih. Saya kan dulu. Iya, jadi beberapa model memang mengubah apa ya aturan mainnya. Jadi beberapa yang sifatnya ada data-data privacy gitu dia nggak mau baca. Dia emang proteksi sendiri gitu. Padahal bisa. Kalau yang kayak gini sih aman nih. Coba analisa kecelakaan ini. Apa gambar itu? Kira-kira apa penyebabnya? Apakah di cover oleh asuransi? Grupnya dia nggak terlalu pinter ya, cobain aja. Hmm. Function callingnya Groknya jelek deh. Kalau kita balik ke PT4, kok kartu lagi ya? Coba analisa gambar ini. Apa yang terjadi? Kira-kira apa penyebabnya? Apakah di cover?
Bisa dia baca ya. Ya begitu deh. Ya OCR selama bukan dari kartu-kartu gitu ya, sifatnya kayak SIM, KTP atau identifikasi orang atau bank itu harusnya nggak ada isu ya. Cuma kalau hubungannya ada data personal kayaknya agak susah. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Oke, sementara itu ya, semoga yang disampaikan manfaat. Terus kalau nanya ini kapan rilis yang mandor? Kita nunggu yang MCP-nya udah bisa stable digunain, baru kita kayak akan rilis versi awal gitu ya. Tenang aja, harganya pasti cocok lah buat mahasiswa, apalagi gitu ya. Kita pengen ya Indonesia punya banyak produk bagus lah. Jadi ditunggu aja. Harapannya nanti juga pada bisa kasih feedback untuk kita kembangin bersama. Kan ke depan sih kalau ini bisa grow dengan baik, kita cari bisnis model baru tanpa harus jual produk, bisa ada inisiatif juga jadiin ini jadi open source gitu ya. Cuma kita sekarang bertahan dulu untuk cari inilah anggaran untuk ngembangin produk ini karena saat ini masih fully funded dari sendiri gitu tanpa investor. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di sesi terakhir besok ya jam 1.30. Kita akan ngebahas si budak ya untuk bikin aplikasi, dan mungkin kalau mau nanya lagi yang tentang mandor bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Kang. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Thank you, Kang. Yuk, sama-sama. Izin live.